Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala fi amwalil aghniya haqqal lisaili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa ashabihi allazina bazzalu amwalahum lillah fastaujabul jaza'al awfa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin calon penghuni syurga, Dr. Ismail Rajhi Al-Faruqi, mantan Direktur Lembaga Pengkajian Islam Internasional, mengatakan bahwa kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan merupakan 3 permasalahan besar yang saat ini dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun dari ketiganya, kemiskinan merupakan yang paling berbahaya disebabkan kebodohan dan keterbelakangan itu muncul akibat adanya kemiskinan. Sementara itu, menurut data dari Badan Pusat Statistik pada bulan Maret tahun 2020, tercatat bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,78% dari total penduduk Indonesia, atau sebanyak 26,42 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini dikemukakan beberapa konsep perekonomian untuk mengentaskan kemiskinan. Muncul konsep komunisme. Gunakan prinsip kami, samaratakan perekonomian. Apa yang dirasakan orang kaya harus pula dirasakan orang miskin. Sejenak prinsip ini kelihatan mulia, namun pada akhirnya hanyalah melahirkan keiri hatian pada si kaya dan kemalasan pada si miskin. Muncul konsep kapitalisme. Gunakan prinsip kami, tiap-tiap individu yang mempunyai modal bebas menguasai perekonomian. Namun pada akhirnya prinsip ini hanyalah melahirkan the rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin bertambah miskin. Dalam polemik tersebut muncul konsep Islam dengan prinsip keseimbangan dalam mendistribusikan harta, agar harta tidak hanya bergulir pada orang kaya namun mengalir juga pada kaum duafa. Prinsip ini, hadirin, salah satunya dapat diaplikasikan melalui zakat. Maka atas dasar inilah tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Aktualisasi Zakat Pengentas Kemiskinan dalam Menyejahterakan Umat, dengan landasan firman Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asbabun nuzul ayat ini menurut Imam As-Suyuti di dalam Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul ialah berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, harta kami banyak, ambillah dan sodakohkanlah atas nama kami, serta mintakan ampunan bagi kami." Rasul menjawab, "Maaf Lubabah, saya tidak diperintahkan Allah untuk mengambil harta siapapun." Tatkala itu turun ayat tadi memerintahkan Rasulullah untuk mengambil harta Lubabah sebagai zakat yang diisyaratkan dalam kalimat, "Ambillah zakat-zakat itu sebagian dari harta mereka." Lantas hadirin, apakah gerangan diwajibkan zakat?
Ayat tadi menjelaskan ada 3 hikmah diwajibkan zakat. Hikmah yang pertama, untuk membersihkan harta dari hak-hak orang lain, hak-hak fakir miskin, hak orang-orang yang merasakan pahit pekik getirnya kehidupan. Hikmah yang kedua, untuk menyucikan jiwa dari berbagai penyakit tercela. Dan hikmah yang ketiga, untuk menimbulkan ketentraman dalam kehidupan. Hadirin, siapa kita? Indonesia. Jika orang kaya sudah mau berderma, konglomerat mau membayar zakat, dan pejabat peduli terhadap kaum rakyat, maka lahirlah tatanan kehidupan sosial yang aman, nyaman, dan tentram. Namun jika sebaliknya, maka timbullah kecemburuan dan kesenjangan sosial. Akibatnya muncul tindak kriminal, tindak penjarahan, perampokan, pencurian, bahkan pembunuhan terhadap orang-orang kaya. Hal ini disebabkan karena ulah sebagian orang kaya yang tidak mau peduli terhadap kaum duafa. Padahal Rasulullah telah bersabda, tidak termasuk orang mukmin orang yang hidup kenyang sendirian sementara tetangganya hidup dalam kelaparan. Dengan demikian, orang yang seperti itu tidak hanya mencerminkan orang yang jahat, namun mencerminkan orang yang tidak beriman. Dan orang seperti ini harus minggir dari negara kita tercinta, karena negara kita, Indonesia, hanya akan jaya apabila dipimpin oleh orang-orang yang peduli terhadap kaum duafa. Timbul pertanyaan, untuk siapakah zakat diberikan? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat hanya ada 8 golongan, yakni fakir, miskin, para amilin atau para petugas zakat, para mu'allaf, orang yang banyak hutang, orang yang dalam perjalanan, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Namun dari 8 golongan tersebut, zakat harus diutamakan diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Oleh karena itu, menurut Profesor Dr. Didin Hafiduddin, agar kemiskinan tidak semakin meningkat dan meningkat, ada 3 hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan kewajiban zakat. Pertama, kita harus membayar zakat dan mengkampanyekan gerakan sadar zakat. Yang kedua, kita harus membentuk lembaga pengelola zakat yang profesional. Dan yang ketiga, kita harus memperdayakan harta zakat untuk kesejahteraan umat. Jika hal tersebut sudah dilakukan, saya yakin hadirin, kemiskinan di negara kita sedikit demi sedikit akan berkurang, sehingga kita dapat hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa membayar zakat wajib hukumnya bagi setiap umat Islam. Selanjutnya, untuk mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus membayar zakat dan mengkampanyekan gerakan sadar zakat. Yang kedua, kita harus membentuk lembaga pengelola zakat yang profesional. Dan yang ketiga, kita harus memperdayakan harta zakat untuk kepentingan umat. Insya Allah, kemiskinan di negara kita sedikit demi sedikit akan berkurang, dan kita akan hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Jalan di kota dilebarkan, indahnya desa jangan dilewatkan. Dengan zakat kita diajarkan menjadi pribadi yang dermawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.